Sini dulu Assalamualaikum yang Badi. kemarin. Sini dulu yang ini kemarin. Waalaikumsalam. Kaifa hal? Gimana Badi? Kenapa? Cerah mukanya ya. Ya, alhamdulillah. Mukanya Semoga cerah. ya, semoga disertasinya juga cerah. Masa, Wah, lagi kemana ini? udah selesai kayaknya ini ya. Lagi kemana, Set? Ini lagi ke jalan mau ke Tamiang. Oh, Lagi ke Tamiang. Sat, oke, oke. antar bantuan. Oh, kayaknya asik nih rame-rame. Belum masuk. Iya, rombongan nih sama kawan-kawan. Dari kampus? Belum masuk, Prof. Belum. Enggak, dari kita ada lembaga kemanusiaan juga. Hmm. Dari kampus kemarin udah duluan. Udah mulai tertangani apa, Pak? Gimana? Sat, Sudah mulai terkendali? udah listrik belum juga ini belum juga hidup pakai Oh, jadi belum. masyarakat pakai genset. Oh, ya dicari tuh Pak Berarti Bahlil dari tuh. Medan ini. Iya, Angkat anggota ya, angkat bapak ya. itu, anggota ustadz tuh. Ya kan? Udah langka mungkin ya. Eh, Kena prank terus.
Assalamualaikum Mas Adi dan Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Ya, Ustadi. Oke, paham Ustaz. Sehat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Mas, Gimana nih? wingi Hmm, kemis niku dugi jam pinten? 11. Pas kemis malam kemarin. Jam 11. Wah lama, Iya, rekor itu hampir 4 jam. luar biasa itu. Saya tuh terus terang kalau malam agak sulit. Ada kegiatan ya? Iya, satu itu, yang kedua, wis nang omah iki pengennya nyantai, Mas. Ya sama. Nggak begitu fokus kalau di rumah. Iya, kan ada pekerjaan rumah kita kan udah seharian keluar kan, jadi Iya, iya. Ya belum mungkin lagi jangan nanti itu pulang kan. dulu, Pak. Kalau Halo? kerja malam, jangan pulang dulu ke kafe apa. Susah ya? Iya, ya agak. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Makanya kalau ada usulan yang lain malam juga, mata kuliah yang lain, waduh berat saya. Satu aja lah udah cukup. Mungkin kalau Ya, kayak klinik sebenarnya, klinik proposal nggak ini ya, karena gantian kan Pak itu sebenarnya. ya, ya. Jadi kan tidak mengharuskan apa Semua. Iya. presentasi apa ya hadir gitu Pak. Misalnya, saya belum siap presentasi, nggak usah hadir dulu ya juga nggak apa-apa kan itu. Ya nggak, Ini Bu ya Yeni agak mau santai lah. masuk loh. Ini Bu Yeni mau masuk loh. Monggo. Assalamualaikum Ustazah Yeni Makfiyah. Rahimakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berapa orang kelas sih? Tak kira saya lupa, hampir lupa. Kita masuk jam berapa? Harusnya jam 8 ya. Oh ya, kalau libur ya malah beneran. Wah Nah, itu ini baru ada acara mantenan, waduh. Mbak Isaya yang mantu, yang punya gawe. Jadi kalau nanti kalau masuk kelas paling saya apa ya? eh, on tok tapi nggak off cam nggak on cam nggak on cam nggak off mic nggak on Ah, ini udah, udah, oh iya iya iya. Pak Eh, di tengah. Iya kan? belum lihat Sumatera. Iya lah. gitu. Not Sumatera ya kan? Orang Jawa udah sendiri nanti. Oke. Enggak lah. Tadi kan cuman Jawa itu dia. Enggak ada. Apa ya? Apa ini mungkin kan ini anu ya Mas Adi sama siapa sama proses ya. Nji, udah super sibuk lah itu beliau itu. Diganti Iya, Pak iya, Arif iya. Hamzah aja. Ayo, saya siap nyimak loh. Ayo. Yang ngajar saya tak ajari opo. Orang beres kabeh. Nek mangke siang jam pinten Mas Adi? Siang jam 1 sih harusnya. Jam 1 nggih. Pokoknya jam 8 dan jam 1 siang, Mbak. Yang sekarang. Nanti kan Iya, iya. konsentrasi ya, Masih mapel sama pilihan. Prof Prof Yusdan itu, sama beliau. Kalau di edaran iya masih dengan beliau, cuman ganti tema toh, yang Jadi politik tema dan ya, ya berarti kepemimpinan dan politik Islam itu. oh, iya, iya. Berarti sekali-kali datang sekali-kali enggak masalah. Ya wis. Guys, monggo sambil menunggu proses kita JJ, beraktivitas yang lain. siap. Monggo.
Di pantai kok kedinginan, Ustaz Abu Mer. Jajan pantai salju itu. Propsis nama masuk. Beliau sudah hadir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini yang nggak masuk siapa ini? Dari 13 baru masuk 7, Prof. Ada 8 nih. 7 ya, baru 7 ya. Oke. Yang lainnya kemana? Belum tahu. Sudah Lumpur ya? saya ini call, Prof, di grup. Mandi Oh, lumpur sudah kita liburan besok nanti. akhir tahun. Sedang liburan akhir tahun. Anjing. Ini apa fungsi tadi bis dan ini? Tertawa ada Oke, kita spotboard, ya kan? Kalau mau tunjukkan ini dia lewat, nggak usah pakai spotboard. tunggu sebentar. Oke, kita mulai aja ya. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Judul mata kuliah kita politik Islam. Mungkin nanti akan dibahas juga apa beda antara politik Islam dengan Islam politik. Ya, yang negatif itu yang Islam politik atau yang politik Islam? Yang negatif Salam, itu yang politik Islam atau yang Islam politik? Islam, salam politik mungkin ya. Islam politik, Prof. Politik, Bro. Ya, Islam politik ya, Islam politik. Oke, mungkin saya kasih pengantar dulu, terus nanti saya akan menyampaikan bagaimana kuliah pada materi atau pada mata kuliah, menyampaikan banyak hal ya. Mungkin nanti akan saya sampaikan tetap terkait dengan gerakan politik Islam, tapi mungkin dengan cara yang lain atau dengan materi yang lain lah, tapi tetap nyambung ya, tetap berifrohman. Yang pertama begini, mungkin dulu pernah saya sampaikan bahwa penasehat Hindia Belanda, kita mulai dari situ aja dulu, tidak. Nanti kalau sudah masuk materi, nanti kita mulai dari zaman Rasul lah sampai sekarang gitu ya. Nah, mungkin ada Piagam Madinah juga, tapi ini yang yang sedikit ada ada
dengan yang sekarang, dan situasi politik nasional maupun situasi politik global. Snok Horgronya itu pernah menjadi penasehat pemerintah Hindia Belanda. Ini disampaikan, kok situasinya kok masih seperti ini gitu. Itu kita kadang-kadang agak gemes gitu. Nah, ketika menjadi penasehat pemerintah Hindia Belanda, Snok Horgronya menyampaikan 3 hal atau 3 Islam lah. Ini versi dia ya. Versi dia ada kategorisasi Islam. Yang pertama Islam ibadah, yang kedua Islam sosial, ekonomi, pendidikan, pokoknya yang terkait dengan non politik. Kemudian yang ketiga politik. Nah, ketika itu Snok Horgronya menyampaikan 3 hal tersebut dengan penjelasan begini. Jadi pemerintah Hindia Belanda yang ada di Indonesia ketika itu, jika umat Islam banyak bergerak dalam bidang ibadah, fokus dalam bidang ibadah, kemudian banyak membangun sarana prasarana terkait dengan ibadah, itu pesannya Horgronya, nasihatnya itu, tolong umat Islam itu jangan diwaspadai, jangan diotak-atik, diamkan saja. Mau tarweh 23, mau tarweh 11, mau tidak tarweh, mau kunut, mau tidak kunut, mau apapun, mau puasa Senin Kemis, mau puasa Daud, puasa Mutih, dan lain sebagainya. Pokoknya kalau umat Islam beribadah, itu didiamkan saja. Termasuk misalnya mau membangun masjid yang sebanyak-banyaknya itu juga didiamkan saja. Maka itu nampak sekali bahwa pemerintah memang tidak cawe-cawe. Dan itu sampai sekarang. Kalau misalnya kemarin ada persoalan pengeras suara yang terlalu keras, itu kan hanya muncul sebentar lalu hilang, ya lalu hilang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Islam, sosial, ekonomi, pendidikan, mau membuat lembaga pendidikan, mau mengadakan kegiatan ekonomi, sehingga padahalnya organisasi Islam pertama kali yang lahir itu kan Syarikat Dagang Islam. Itu juga tolong itu didiamkan. Bahkan sampai tahun 70-an atau 80-an itu kan yang namanya juragan-juragan batik di Indonesia ini yang dikoordinasikan oleh Gabungan Koperasi Batik Indonesia itu juga luar biasa perkembangannya, cuman terus mati karena memang tidak ditopang oleh SDM yang bagus, juga tidak ditopang oleh dana yang banyak. Akhirnya kalah bersaing dengan batik-batik yang diinisiasi oleh kelompok-kelompok berduit lah. Lembaga pendidikan juga dibebaskan. Mendirikan lembaga pendidikan, mendirikan pesantren, sampai sekarang itu ada 42.000 pesantren di seluruh Indonesia. Dan akhirnya pemerintah juga turun tangan sampai harus ada Direktorat Jenderal Pesantren, jadi tidak sekedar direktur, itu juga supaya didiamkan. Tetapi ketika Islam politik, maka pesan Snok Horgronya itu adalah agar pemerintah Hindia Belanda betul-betul waspada. Karena apa? Karena kalau itu tidak diwaspadai, boleh jadi akan menjadi besar
boleh jadi akan menjadi lawan pemerintah sehingga ITII karena juga ada apa ya, ada pergolakan-pergolakan yang umat Islam itu tidak cocok lah dengan pemerintah, maka langsung saja ditumpas. Bahkan ketika ada rumusan Pancasila yang pertama kali itu ketuhanan yang Maha Esa, kan dulu ada itu apa, 7 kata dalam Piagam Jakarta itu, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu kan menjelang tanggal 18 Agustus itu kan katanya ada utusan dari Indonesia Timur yang menyampaikan kepada para tokoh di Jakarta ketika itu, termasuk ada Soekarno-Hatta, itu kalau itu diterus-teruskan, maka orang-orang Indonesia Timur akan hengkang dari Indonesia. Artinya mendirikan pemerintahan sendiri atau mendirikan negara sendiri. Itu katanya dari Indonesia Timur. Nah, itu dalam tulisan saya ketika saya nulis Ki Bagus Hadikusumo itu saya pertanyakan, nah, orang Indonesia Timur itu siapa? Apakah itu hanya inisiasi dari Soekarno-Hatta atau mungkin tokoh-tokoh yang lain yang ada di Jakarta? Artinya keweden gitu ya, nanti tidak utus nanti malah keluar dari Indonesia. Nah, ketika itu sebenarnya ada apa, tim 7 itu ya, yang dalam PPKI atau BPUPKI itu kan sebenarnya sudah ada yang mewakili kelompok Kristen itu kan sudah ada ya. Tapi begitu akan umumkan tanggal 18 Agustus itu kok kalau ini nanti tidak hapus, nanti akan muncul gerakan untuk dari Indonesia. Nah, sehingga Alam Syahrat menyampaikan bahwa inilah hadiah terbesar umat Islam bagi Indonesia dengan menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Intinya apa yang akan saya sampaikan bukan soal 7 kata itu, tetapi dalam hal politik kan ketika itu dengan 7 kata dalam Piagam Jakarta itu kan seolah-olah Pancasila itu sudah apa ya, sudah lebih Islami begitu ya. Tapi bukan berarti dengan dihilangkannya lalu tidak Islami, enggak. Nah, ketika itu perdebatannya itu kan dasar negara itu maunya Islam atau maunya Pancasila. Yang akhirnya disepakati Pancasila lah. Itu yang sudah selesai, sudah jadi ya. Formulasinya Pancasila juga seperti itu. Nah, yang saya ingin katakan, ketika ada Islam ibadah, ada Islam sosial ekonomi, kemudian ada Islam politik, nah yang diwaspadai sejak pemerintah Hindia Belanda sebelum Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, itu memang gerakan politik orang-orang Islam, umat Islam itu betul-betul diwaspadai betul. Dan itu berlanjut ketika Anda saksikan aja zaman Orde Lama, itu betapa gerakan umat Islam itu juga sudah muncul, tetapi langsung dihabisin. Kemudian yang kedua pada zaman Orde Baru juga seperti itu, ya. 5 tahun juga baru laporan pertanggungjawabannya saja setelah Pak Harto itu juga sudah dihabisin. Jadi bangsa Indonesia itu dikesankan tidak mau menerima tokoh Muslim seperti Habibie dan seterusnya. Yang terakhir adalah Anies Baswedan.
Ya, kenapa Gus Dur kok bisa? Gus Dur itu bisa karena terjadi perdebatan antara ini akan apa yang jadi itu Megawati atau kelompok Islam. Kelompok Islam ketika dananya Gus Dur sebenarnya. Yusril Iza Mahendra juga dicalonkan pada waktu itu. Pada waktu itu Amin Rais tidak mau. Ya, akhirnya ada poros tengah ya, poros tengah. Nah, yang kaitannya dengan politik diwaspadai oleh pemerintah itu ketika Orde Lama atau Orde sebelum Orde Lama, kemudian Orde Baru, kemudian sampai sekarang Orde Reformasi. Maka jangan sampai muncul orang-orang seperti Anies Baswedan. Coba lihat saja nanti ya, setelah Jokowi, setelah Prabowo nanti siapa gitu ya. Nanti tolong nanti karena yang seperti ini ya dunia luar itu tetap ikut bermain. Mereka tidak mau kalau Indonesia itu menjadi negara Islam terbesar dan juga menjalankan syariat Islam dengan baik. Nah, apa yang akan saya katakan sebagai gerakan Islam, saya hanya akan mengatakan begini. Kalau dalam bidang politik itu diwaspadai. Dalam bidang ibadah, sosial ekonomi itu tidak diwaspadai. Tetapi orang-orang Islam sendiri ini merasa diwaspadai. Karena merasa diwaspadai, akhirnya ragu, ya. Akhirnya bingung, akhirnya mengalami disrupsi, ya, yang namanya ibadah ya seperti ini saja, rutinitas lah yang jelas itu, rutinitas dan itu eh, mereka nggak mau yang macam-macam itu nggak mau ya sudahlah pokoknya seperti ibadah kayak ini wis dilakoni. Nah, yang namanya sosial ekonomi, terutama dalam bidang ekonomi, sebenarnya tidak diwaspadai. Sebenarnya tidak diwaspadai, tapi kita ini merasa diwaspadai. Merasa diwaspadai. Jadi diwaspadai dan merasa diwaspadai itu berbeda. Sehingga ekonomi umat pun tidak pernah bangkit seperti yang kita harapkan. Kalau ada 3 prinsip dalam ekonomi, produksi, distribusi, kemudian konsumsi, maka yang paling besar itu adalah dalam bidang konsumsi. Hatta umat Islam yang paling banyak mengirim jamaah haji ke Saudi Arabia, itu pun kita bermainnya hanya di soal bimbingan, soal biro travel, ya hanya itu saja. Padahal mungkin pernah saya sampaikan kata Hilman Latif itu Dirjen Haji yang kemarin itu dalam setiap musim haji itu katanya uang yang berputar dalam musim haji itu kalau nggak 15 ya sampai 20 triliun. Tapi apa yang diambil oleh umat Islam itu ya hanya soal bimbingan, soal travel itu aja. Nah, yang namanya spot domba, kambing, itu yang ke Arab Saudi itu ya itu sudah diambil oleh Vietnam, bukan Indonesia, meskipun Indonesia katanya kaya dengan ikan, bukan Indonesia. Indonesia tidak mampu bersaing. Kemudian berasnya Indonesia negara agraris ya, pertanian dan lain sebagainya. Tapi ya selain beras mahal ya tidak bisa bermain dengan eh, dengan Thailand ya yang mengekspor beras ke Arab Saudi. Jadi kesimpulan saya kalau soal memang sampai sekarang itu. Jadi kalau ada orang, ada tokoh yang menyerang-nyerang presiden, yang presidennya itu kok kurang alami begitu, ya sudah pasti penjara. Jangan dikira seperti Habib Rizik, Anda tahu bahwa Habib Rizik dikuntit terus, akhirnya ada 6 pengawalnya ditembak dan sampai Habib Rizik dikirim ke tradisi ke sana, kemudian pulang. Nah, pertanyaan saya sampai FPI ya dibubarkan. Nah, pertanyaan saya, mengapa
ketika ada tokoh Islam yang berbeda pandangan dengan pemerintah, itu kok pemerintah itu buru-buru melakukan kriminalisasi. Kenapa tidak diajak bicara misalnya? Kan didatangi, kenapa kok begini, begitu, dan lain sebagainya. Wes pokoknya nek kita ini berbahaya sudah langsung disikat begitu saja. Apalagi 10 tahun yang terakhir dan mereka punya punya YouTuber, punya relawan yang juga menghasut, menghina sebagainya. Tetapi mengapa juga tokoh-tokoh kita itu kok ya semua ya. Kalau teman-teman dari Nahdliyin ya sudah sampai menjaga peringatan Natal, menjaga gereja, ada banyak banser, ansor. Kemudian Muhammadiyah juga sama saja. Ya, kemarin ada tokohnya, ada Profesor Munir Mulkan kalau Anda kenal, ada Pak Syafi'i Ma'arif, betapa bagusnya, betapa baiknya hubungannya dengan pemerintahan Jokowi. Nah, sampai hari ini itu sudah terbaca DPR yang 550 orang anggotanya atau 600 itu sampai hari ini juga diam semuanya. Nggak ada kok yang bersuara bagaimana banjir di Sumatera, kemudian bagaimana situasi sosial politik di negeri ini. Itu ya dia hanya. Nah, ini kalau dalam bidang politik mungkin ada semacam ketakutan, ya. Ketakutan dalam pengertian wong Pak Sofyan Effendi aja ketika bicara soal ijazah lalu dijaga rumahnya langsung Pak Mak Pek Sofyan bisa bicara karena ya sudah tua, kayak diancam-ancam nanti kalau begini-begini nanti akan dia. Padahal itu kira-kira seminggu atau 2 minggu sebelumnya itu saya langsung ketemu beliau itu di rumahnya siapa itu di Galeri Sabtohudoyo itu saya ketemu langsung Pak Sofyan Effendi. Ini tidak ngapusi ya, tidak omon-omon karena disaksikan oleh Profesor Imam Suprayogo, kemudian disaksikan juga oleh Profesor Komarudin Hidayat ya. Kemudian Pak Sofyan Effendi bicara persis seperti itu. Tapi begitu itu keluar ke media dan langsung dibungkam kok sudah tidak bicara apa-apa kok. Nah, ini maksud saya sampaikan ketika Islam politik situasinya seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kita semuanya jangan antipati dengan politik. Kita harus bisa bermain dalam bidang politik. Kita harus mengerti gerakan politik. Kita harus memahami apa politik itu. Nah, yang kita inginkan kan politik Islam ya, meskipun Islam tidak pernah mengajarkan politik secara detail itu enggak ada. Yang ada di dalam Islam itu adalah hanya etika berpolitik, bukan politik praktis ya. Itu nanti ada materinya tersendiri. Tetapi ketika menyangkut Islam Islam sosial politik, Islam sosial pendidikan dan ekonomi, itu kok juga kita itu merasa diwaspadai. Ya, merasa diwaspadai. Sehingga pendidikan Islam itu memang Muhammadiyah itu banyak yang besar ya, banyak yang besar. Tetapi kadang-kadang kita hanya diberi anggaran kecil sajalah dari pemerintah, ya sehingga perkembangan kita juga agak kepuntal-puntal berbeda dengan perguruan tinggi yang dalam tanda petik tidak menggunakan nama Islam tapi menggunakan negeri itu luar biasa ya. Sampai saya dengar itu di Unbra itu karena PTNBH itu sekali pendaftaran itu yang diterima itu sampai 18.000. Dan satu diterima kok banyak sekali. Habis gimana? Kita mau minta sih karena kita sudah PTNBH, ya sudah satu-satunya alat
yang paling tepat, paling bagus, ya sudah mendatangkan mahasiswa tidak hanya 5.000 tapi 18.000 dengan uang kuliah orang 18.000 itu sudah dapat dikalikan berapa? Akhirnya mereka bisa membangun sarana prasarana, akhirnya mereka juga bisa mengangkat dosen sendiri dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi yang begini-begini ini pemerintah tidak sadar bahwa ini dampaknya adalah ke perguruan tinggi swasta yang lainnya. Ya, kalau mungkin seperti UMY, UAD, UII itu mungkin masih eksis, tapi tolong dilihat ya perguruan tinggi yang ada di desa-desa, yang di Wonosari, yang di Kulon Progo itu kan juga kasihan itu. Karena satu-satunya kadang-kadang itu la mutu wala yahya katanya. Ya, mati tidak, hidup juga tidak. Kadang-kadang ya masih ngutang. Kalau di Jogja itu ada Universitas Cokro Aminoto, itu juga nggak pernah bisa berkembang, nggak pernah bisa bangkit. Nah, dalam konteks tadi itu Islam sosial ekonomi, sebentar ya, saya ada telepon sebentar ini. Iya, KTP-nya nggak jelas. KTP ini Mbak. KTP-nya kurang jelas. KTP ini Maaf, Prof. Tadi saya mute karena ini. ya dengar, sekarang dengar. Kalau yang tadi dengar nggak tadi? Saya mute, Prof. Maaf. Mbak Termute, ini. Prof. Iya. Yang tadi termute juga. Enggak, tadi sebelum ada telepon terdengar, Prof. Oh ya sudah. Ini. Oke. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa nasihat Snokholgonya itu berlanjut sampai orde baru, orde lama, orde baru, sampai orde reformasi. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi? Apakah kita hanya akan diam saja? Kita hanya akan abai terhadap persoalan-persoalan politik sampai-sampai ketika teman-teman ada yang ambil konsentrasi AIK. Nah, kalau AIK itu kita bicara masalah Islam akidah, Islam syariah, kemudian Islam akhlak. Ya, kalau ada 3 hal itu saya kira karena itu sudah sejak TK, SD, SMP, SMA, sanawiyah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, itu saya kira sebenarnya sudah cukup. Itu kok saya terus punya pikiran kemarin berkembang di angkatan kedua itu untuk soal-soal kepemimpinan, soal-soal politik itu perguruan Muhammadiyah, bukan hanya sekedar perguruan tinggi Muhammadiyah, itu sudah mulai harus melakukan desain. Jangan hanya sambilan, ya. Jadi sejak sanawiyah itu sudah dikenalkan betul apa itu politik dan apa itu kepemimpinan. Ya, ketika masuk ke AIK sampai-sampai kalau misalnya di S1 itu ada AIK,
itu ya yang namanya Islam akidah, Islam syariah, Islam akhlak itu kan sebenarnya sudah sudah berkali-kali diajarkan dan ya seperti seperti itu aja lah. Lah mestinya kita ambil ambil apa ya, ambil inisiatif untuk bagaimana ini biar melahirkan kader tokoh yang memang betul-betul itu by design ya, memang disiapkan. Tidak hanya alah nanti kan ya ada sendirilah, nanti ada tokoh yang muncul sendiri. Enggak, itu harus by design. Misalnya soal politik, bukan kok politiknya itu bukan sekedar politik praktis ya. Kalau politik praktis mungkin ya banyak yang menentang. Tapi pemahaman tentang politik itu sendiri itu harus paham. Jangan sampai kita itu di apa ya, di ditipu saja ya, ditipu saja. Ada gerakan moderasi beragama, mungkin kemarin sudah saya sampaikan ya, gerakan moderasi beragama. Loh, apanya yang harus dimoderatkan itu? Kita itu semuanya sudah moderat dengan Pancasila sudah moderat. Kok isi bola-balik moderasi ternyata itu ujung-ujung proyek. Itu. Nah, kemudian ada yang mencanangkan apa ya? Wah ini sebenarnya agak sensitif juga ya. Tapi pemerintah itu maunya itu ini gitu. Tahu-tahu ini tidak karena tidak by design ya, tidak by kajian ya. Misalnya sekarang Menteri Pendidikan itu ada deep learning ya. Ya, deep learning itu opo karpe? Itu by design atau hanya sekedar lontang begitu aja. Kemudian ada kurikulum cinta. Kurikulum cinta ini cinta nggak kelompok dewa apa cinta untuk mencintai seluruh kelompok. Ini kita juga harus kritis, harus kita pahamkan ya. Dulu ketika zaman Jokowi itu ada kelompok radikal, nanti saya singgung sedikit. Radikalnya itu di mana? Ada orang pakai apa cadar, itu sudah dituduh kelompok radikal. Ada yang celananya congkrang, sudah dia tuduh kelompok radikal. Kita itu hanya dituduh-tuduh seperti itu, wes koyo-koyo wes apa ya ngalah. Jadi sekali lagi poin saya, kalau soal politik itu kita diwaspadai, itu betul nyata, fakta, konkret. Nah makanya kita bagaimana ketika kita itu diwaspadai, sampai-sampai nggak boleh bicara politik di masjid misalnya, ya sampai-sampai dulu ada apa politik apa identitas misalnya. Lawang golek bojo kudu ngerti identitasnya kok. Soal politik mau milih siapa-siapa nggak boleh memahami. Nah, itu nggak benar itu. Dulu maunya itu kan begini, maunya itu kan umat Islam itu kalau memilih pemimpin jangan hanya karena dia itu Muslim yang kita pilih, tapi karena dia itu profesional. Nah, waktu itu maunya yang dimunculkan kan Ahok. Jadi kita itu memilih tidak harus si A yang itu karena Muslim. Nah, maunya itu ya kalau bisa itu Ahok. Ahok meskipun tidak Muslim tapi kan dia hebat. Maunya itu sebenarnya seperti itulah. Kadang-kadang banyak dari kita itu yang termakan oleh narasi-narasi yang seperti itu. Nah, kita kalau bisa ya memilih ya yang Muslim ya terus memang kenal gitu loh. Cuman kita sudah banyak yang Muslim yang profesional, ini orang di duit, orang di modal, ya kalah meneh itu, kalah meneh. Nah, lihat aja misalnya apa adanya, misalnya Anies dengan Ahok nyatanya juga menang Anies. Ya. Anies ya kurang apa lagi. Tetapi ya kadang-kadang itu kita sudah apa ya sudah punya pandangan tersendiri. Waduh itu kok misalnya, waduh, kalau nek wong Muhammadiyah, waduh, kuwi kok wong NU, nek wong NU, waduh, kuwi kok wong Muhammadiyah. Malah kita itu malah kerah dengan diri kita sendiri, dengan kelompok Islam sendiri itu. Malah kadang-kadang itu lebih baik dengan kelompok lain di luar Islam, tapi malah tidak baik dengan kelompok kita sendiri. Nah, termasuk misalnya Habib Rizik itu wah sudah sampai dibunuh. Dan sampai sekarang juga belum selesai meskipun katanya dilaporkan ke Mahkamah Internasional. Nah, terus yang tadi itu yang 1, 2 tadi tidak diwaspadai, tapi ternyata
meskipun tidak diwaspadai, tapi kita merasa diwaspadai. Nah, karena merasa diwaspadai, maka soal pendidikan, soal ekonomi ya banyak kita menjadi konsumen dan luar biasa konsumennya. Pendidikan banyak sekali lembaga pendidikan Islam. Tetapi yang betul-betul excellent itu masih bisa dihitung, masih bisa dihitung. Karena kadang-kadang kita lebih senang ya banyak banyak apanya? Banyak jamaahnya ya, tetapi tidak bagus kualitasnya. Jangan dikira seperti saya contohkan seperti Gontor. Gontor itu dulu mau membangun 1.000 gontor. Nah, setelah dibangun 1.000 gontor, gontornya sendiri sekarang ya agak kewalahan. Karena kalau Anda misalnya dari Pekalongan misalnya dulu dikirim ke mana ke Gontor, ya sekarang ngapain jauh-jauh ke Gontor? Sudahlah ke Tazaka saja. Nah, dulu yang dari Palembang itu ya dikirim ke Gontor, tapi sekarang sudah ada Raudhatul Ulum misalnya RU di mana di Palembang, nggak usah jauh-jauh di situ aja sudah bagus lah ya sudah seperti Gontor. Nah, oleh karena itu maka semuanya ini baik dalam bidang ekonomi, baik dalam bidang politik, baik dalam bidang pendidikan itu sebaiknya memang baik desain. Untuk by design yang paling susah umat ini adalah ya untuk menyatukan, untuk menyamakan apa ya visi itu sulit sekali itu. Itu sulit sekali. Oke, saya lanjutkan. Ini kan kita itu kan bicara gerakan ya, gerakan politik. Oke, dalam dalam studi Islam, khususnya dalam perspektif fenomenologis, itu ada substansi, ada ekspresi, ada inti, ada manifestasi. Substansinya itu begini, substansinya itu misalnya taat beribadah misalnya, taat beribadah. Lalu ekspresinya itu selalu pergi ke tempat-tempat ibadah. Intinya itu taat ibadah. Tapi manifestasinya itu ya itu tadi selalu pergi ke tempat-tempat ibadah. Katakanlah ya ke masjid, ke musola dan lain-lainnya lah. Ini kalau pendekatan fenomenologis itu seperti itu. Jadi fenomenanya itu ya ibadah, tapi ekspresinya itu kan macam-macam. Ya, mungkin ekspresinya itu bisa membaca Al-Quran, bisa rajin ke masjid. Nah, lalu yang kita lihat itu biasanya memang ya ekspresinya itu. Yang kita lihat itu manifestasinya itu. Ya, makanya ada apa itu Clifford Geertz itu membagi 3 kategori Islam Jawa itu ada abangan, ya ada abangan karena ekspresinya tidak pernah ke masjid. Kemudian yang kedua santri, ekspresinya itu ke masjid. Kemudian yang ketiga itu priai. Priai ini memang nggak begitu masuk ya sebenarnya kalau itu kemudian hari kan sudah diprotes itu. Kalau kategorisasi Islam Jawa itu ya hanya santri dan abangan. Santri itu yang betul-betul taat ibadah, kemudian abangan itu ya yang tidak begitu taat ibadahnya lah. Jadi ada substansi, ada ekspresi, kemudian ada inti, ada manifestasi. Nah,
Sekarang ketika kita masuk gerakan, baik ekspresi maupun manifestasi itu dapat muncul dalam bentuk pemikiran. Misalnya Anda memahami politik Islam misalnya. Politik Islam, Anda belajar, Anda membaca buku, kemudian akhirnya Anda memahami politik dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk pemikiran. Ya, dalam bentuk pemikiran, misalnya Anda tidak setuju dengan demokrasi liberal misalnya itu. Tetapi juga bisa muncul dalam bentuk perbuatan. Perbuatannya itu Anda mungkin langsung masuk partai, Anda kampanye, Anda mendirikan partai, ya. Kemudian Anda membangun komunitas, kemudian Anda betul-betul daftar ke pemerintah untuk menjadi partai politik, ya. Nah, ini gerakan, sudah bisa menjadi gerakan. Kemudian yang ketiga itu bisa dalam bentuk persekutuan, ya. Jadi manifestasi itu bisa dalam bentuk pemikiran, Anda punya pandangan bahwa demokrasi itu tidak perlu misalnya. Anda bisa dalam bentuk perbuatan, gerakan, ada action lah, ada aksi. Kemudian yang ketiga, Anda mendirikan sebuah kelompok organisasi lah. Nah, yang perlu kita lihat itu memang di negeri ini banyak orang yang punya pandangan-pandangan, punya pendapat, punya pikiran-pikiran terkait dengan politik. Tetapi kadang-kadang pikiran-pikiran itu memang hanya dalam pikiran, belum menjadi gerakan, belum action gitu loh. Nah, kadang-kadang makanya yang boleh dilakukan itu adalah sebenarnya yang ada dijamin oleh undang-undang itu kan freedom of speech. Jadi kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat itu tidak apa-apa itu. Ya, yang diwaspadai itu kalau itu sudah menjadi perbuatan, kalau itu sudah menjadi gerakan, lah itu mungkin baru itu dilarang. Dan di Indonesia ini banyak sekali orang yang punya pandangan, punya pendapat. Tapi meskipun demikian, ya baru pendapat, baru pemikiran itu sudah dilaporkan ke kantor polisi, ya. Nah ini yang runyam itu di situ itu. Dalam bentuk organisasi nanti pandangan Muhammadiyah, pandangan Nahdlatul Ulama tentang apa. Makanya kan ada, kalau di Muhammadiyah kan ada majelis tarjih, kemudian kalau di NU itu kan ada itu majelis Bahsul Masail atau apa itu. Pemikiran dapat lahir dari seorang tokoh dalam bentuk pemikiran, perbuatan, atau gerakan, dan dapat muncul melalui persekutuan atau organisasi. Seorang tokoh biasanya memiliki pemikiran, tetapi tidak mesti memiliki gerakan. Tidak berujung pada gerakan. Pemikiran apapun belum tentu dimanifestasikan dan disimbolisasikan, apalagi bergeser menjadi gerakan. Ini terus ini saya bicara tentang simbol, ya. Kemudian ya ini juga saya kutip dari Talcott Parsons, kemudian tokoh-tokoh, nah beberapa isu, nah ini isu aja, beberapa isu ya kaitannya dengan gerakan politik Islam, mungkin ada khilafah, kemudian ada NKRI. Kalau khilafah kita kaitkan dengan NKRI itu adalah dua hal yang sangat-sangat sensitif. Saya bilang begini, berbicara tentang khilafah, nanti kita akan mengkaji khilafah, ya. Berbicara tentang fisik seseorang yang sensitif. Fisik seseorang itu ada yang sensitif dan ada yang tidak sensitif. Anda sudah paham lah. Khilafah itu sensitif karena banyak bersentuhan dengan doktrin agama. Sementara NKRI juga sensitif
karena berkaitan dengan kepentingan politik. Oleh karena itu membicarakannya, menyentuhnya harus dengan hati-hati, soft touch. Nah, ini yang tadi saya singgung apa yang kadang-kadang disebut-sebut sebagai kelompok radikal. Saya pernah meneliti soalnya ya, tapi ini bukan gerakan. Saya pernah meneliti ada sekian perguruan tinggi, baik di Jawa maupun luar Jawa, untuk mahasiswa-mahasiswa yang bernikop ya, bercadar itu. Apa sebenarnya yang melatar belakangi mereka memakai cadar? Itu ada dua. Yang pertama passionate, dan yang kedua adalah hijrah, akan hijrah. Passionate adalah adanya motivasi pada tata cara berbusana, passionnya bagi seorang muslimah yang diorientasikan pada aspek kenyamanan dan keamanan. Jadi merasa nyaman. Dulu diburu-buru setelah ada apa COVID-19 itu malah semua orang pakai cadar. Maksud saya pakai masker lah. Ya. Kenyamanan lebih terletak pada kepuasan rasa yang tampil dengan menutup seluruh tubuh tanpa mengurangi kedekatan pergaulan dengan temannya dan orang lain. Di visum itu ada yang pakai nikop seperti itu, dia nomor satu itu, apanya nilainya itu di visum UIN Sunan Kalijogo. Dalam konteks ini, impression management menjadi pijakan utama bagi penampilan mereka, ya, biar memberi kesan, ya, memberi kesan. Nah, dan yang bersangkutan menjadi nyaman. Kemudian ya, yang lainnya saja kadang-kadang wis negatif sidik, terus apa? Terus memandang bahwa wah ini kok pakai ini seolah-olah ini wah Islam garis keras karena melihat itu beberapa teroris yang ditangkap lalu istrinya itu mesti pakai niqab. Nah, ini akhir-akhir ini kok ya nggak ada teroris ya, dulu kok banyak sekali teroris itu, jajannya teroris itu dibuat atau atau apa ya, dibangun untuk memojokkan dan seolah-olah itu Islam. Pada di Sydney baru-baru ini juga ada pembunuhan, di Amerika dan di beberapa tempat, bahkan mungkin saya belum cerita ya, di Denmark itu katanya kotanya aman, nyaman, tapi kemarin siapa itu Bu Inayah itu ke sana ya nyatanya ya tasnya ya hilang gitu, dicopet orang. Keamanan diperoleh dengan didapatkannya rasa aman dari hal-hal yang muncul dalam pergaulan dengan lawan jenis. Di samping itu juga aman dalam konteks kesehatan karena selalu tertutup dari hal-hal negatif dari luar diri mereka. Nah, ini yang berikutnya adalah khalifah ya. Khalifah. Khalifah itu kalau menurut Yusril Iza Mahendra itu khilafah atau konsep kepemimpinan yang konon sesuai dengan Islam, menurut Yusril Iza Mahendra sangat tergantung dengan tafsiran masing-masing orang. Khilafah itu soal tafsiran. Kata khalifah dengan segala padanannya telah mengalami perkembangan arti baik khusus maupun umum. Ini nanti kita ada buku-bukunya dan nah ini. Konsep itu sendiri problematis dan utopian. Pokoknya secara mungkin lah. Karena itu unifikasi seluruh wilayah dunia Muslim di bawah kekuasaan politik tunggal merupakan angan-angan belaka. Wis kira mungkin. Nanti Sri Sultan itu juga sudah merubah julukannya. Nah, nanti minggu depan mungkin masih dari saya, tetapi untuk kuliah gerakan politik Islam untuk yang sekarang, karena Anda juga menjelang menulis disertasi, saya tidak ingin Anda membuat makalah tertentu, tetapi saya ingin Anda membuat semacam kritik literatur atau resensi. Buku-bukunya nanti saya siapkan, nanti Anda ya kasarannya kayak ngeringkes. Jadi buku ini, judulnya ini, ditulis oleh ini tahun sekian, 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 sekian.
ya, atau mungkin ada riwayat penulisnya juga ada. Nah, lalu Anda melakukan resensi. Nah, buku apa saja yang harus Anda resensi? Ini saya berasumsi ada 14 mahasiswa. Nah, saya bagi menjadi 7. Jadi setiap buku atau beberapa buku itu diresensi oleh 2 orang, ya. Dan resensinya tidak usah panjang-panjang, ya, maksimal 5 halaman itu sudah terlalu banyak, ya. Pokoknya antara 3 sampai 5 halaman. 3 sampai 5 halaman resensinya. Nah, ada beberapa topik, nanti tolong kalau itu sudah pernah disampaikan oleh Pak Arif, nanti tolong ini diabaikan. Ya. Yang pertama itu bukunya Munawir Sajali, Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran. Ya, sekali lagi kita memang ketika kita bicara gerakan itu tetap dimulai dari pemikiran. Kemudian yang kedua, dapat dilihat ya, dapat dibaca ya. Bisa, Prof. Halo? Jagat, Dapat ya. jagat. Kemudian Iya. yang kedua itu bukunya Montgomery Ward. Saya balik, sebenarnya nggak balik. Judulnya itu Islamic Political Thought. Tapi ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Pergolakan Pemikiran Politik Islam. Kemudian ada juga bukunya Khalid Ibrahim Jindan, The Islamic Theory of Government According to Ibnu Taimiyah. Ya, judulnya menjadi Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam. Kemudian satu lagi, Muhammad S. Elwa, judulnya On the Political System of Islamic State. Itu juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam. Saya tidak menghendaki ketiga-tiganya ini diresensi, tapi saya berharap ketiga-tiganya ini untuk 2 orang itu supaya tetap membaca semuanya. Nanti yang diresensi itu dipilih bukunya Watt atau bukunya Khalid Ibrahim atau bukunya Muhammad S. atau L. Hawa. Muhammad S. L. Hawa. Kemudian ketiga itu ada bukunya Hamid Inayat, Modern Islamic Political Thought, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Asep Hikmat dengan judul Reaksi Politik Sunni dan Syiah, Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke-20. Ini karena dibuat tahun 1988 ketika ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, ini juga bukunya banyak, tapi saya minta paling tidak 2. Karena ini bukunya
Nadirsnya ada dua, ya. Yang pertama Islam dan Khilafah, ini tetap dibaca. Nanti yang di resensi itu ada yang dua ini, jilid 1 dan jilid 2. Ya, ada bukunya Diauddin Ar-Rois, Islam dan Khilafah, kritik terhadap buku Khilafah. Khilafah dan pemerintahan dalam Islam. Ali Abdul Razik. Maaf, ini jauh sambung nih. Bukunya Ali Abdul Razik. Ini resensi yang dua ini nanti. Kemudian ada bukunya Lili Romli. Islam yes, Partai Islam yes. Kalau dulu Nurholis Masjid kan Islam yes, Partai Islam no. Sejarah perkembangan partai-partai Islam di Indonesia. Kemudian yang ini masih ini masih masuk di sini. Maaf. Ini bukan, ini masuk di sini. Oh, ini gini kan. Salah. Ya gini aja biar seperti tadi masuk ke sini. Lili Romli masuk ke sini. Tapi nanti yang di resensi ini dua, paling tidak dua ini. Kalau mau dua ini monggo, kalau yang ini monggo, kalau maunya bukunya Lili Romli juga monggo. Kemudian yang kelima, Mumtaz Ahmad. Nah, yang ingin bahasa Inggris, ini bukunya dalam bahasa Inggris, State Politics and Islam. Nah, ini penerbitnya siapa? American Trust Publication. Kemudian yang keenam, ini buku ini menarik, ini bagus nih kalau Anda ada yang tertarik. Judulnya panjang. What Everyone Needs to Know About Islam, Answers to Frequently Asked Questions from One of America's Leading Experts. Ya, Oxford University Press 2022. Ini buku ini bagus. Bukan hanya tentang politik saja, banyak yang lain-lain. Tapi nanti resensinya atau kritik literaturnya lebih kepada pada soal politik. Nah, ini saya taruh di bagian belakang. Suyuti Puan, prinsip-prinsip pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari pandangan Al-Quran. Atau juga ini boleh yang ini, kalau ini hasil penelitian soalnya, yang bukunya Bill Singh ini hasil penelitian. Gerakan Islam Non-Mainstream dan Kebijakan Islam Politik di Indonesia. Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2015. Nah, yang di bawah-bawah ini tidak masuk, tidak usah diresensi, cukup Anda ketahui saja. Buku Modern Political Analysis, Politics and Government, How People Decide Their Fate. Kemudian buku The Modern State, buku Peace, Politics and Religion, buku Political Science, Terms and Basic Theories, Institutions and Practices, Guide to the Philosophy of Morals and Politics, kemudian buku Birokrasi and Political Development, buku Contemporary Political Ideologies, A Comparative Analysis, kemudian bukunya Brian Turner, ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi teori sosial dari klasik sampai postmodern, tapi judulnya adalah The New Blackwell Companion in Social Theory, ya, karena politik masuk wilayah itu. Modern Political Theory menjadi teori politik modern. Kemudian ini buku saya, karena saya baca di grup
gerakan politik Islam itu kemarin kan Anda pernah itu apa? Islamic humanism ya, Islamic humanism. Tapi ini hanya untuk memperkaya saja, tidak usah apa dipakai untuk dijadikan kritik literatur, enggak perlu. Ini untuk memperkaya saja. Saya menulis humanitarianisme Sujatmoko, visi kemanusiaan kontemporer. Jadi di sini diterangkan juga apa beda antara humanisme dengan humanitarianisme. Ya, ini saya terangkan. Kalau humanisme itu betul-betul lahir karena abai terhadap agama. Tapi kalau humanitarianisme karena ada kaitannya dengan soal apa sedekah, soal sharing, soal empati kepada yang lain, maka humanitarianisme ini justru lahir karena dilatar belakangi oleh soal-soal agama. Kalau humanisme enggak, memang abai betul enggak dari agama. Jadi nanti saya kirim, mungkin minggu depan masih saya, sembari Anda nanti membagi kelompok ya, karena saya memahaminya ada 14, maka ya nanti dua-dua, kalau tidak ada 14 ya nanti ada yang satu, tapi Anda boleh memilih mana nanti terserah. Ketua kelasnya siapa ini? Pak Faisal. Hadir, Faisal. Prof, hadir. Ya, nanti ada yang bagi. Siap, Prof. Siap. Ini Kemudian yang terakhir, izin, Prof. sebentar, Kalau bisa di-share, Prof, ini materi ini, Prof. Ya, sebentar. Ini karena Anda ini kan sudah kuliah yang terakhir, Anda sudah punya judul, Anda sudah punya promotor dan co-promotor. Nanti pada saatnya menjelang akhir kuliah ini, promotor dan co-promotor akan kita kumpulkan. Yang penting Anda sudah punya judul, syukur-syukur sudah rank-rank untuk jadi usul penelitian atau bahasa yang lainnya adalah proposal disertasi. Itu nanti ketika kita kumpulkan para promotor dan co-promotor, nanti mereka itu kita minta untuk membimbing Anda sejak membuat proposal. Proposalnya sekarang kakean narasi, kakean kalimat, kakeanan itu malah nggak menarik ya. Jadi kita anu aja lah, sing to the point gitu aja. Nggak usah daki-daki, kakean dobos nanti malah jadi mudah bis ya. Memang nek ben ketok ilmiah itu ya ketoknya apa butuh datanya, tapi kita tidak sudah lah. Kalau ingin data yang nanti baca Google atau baca yang lainnya itu sudah terkumpul banyak. Jadi dalam pedoman itu saya minta proposal disertasi itu jangan lebih dari 25 halaman. Kalau di UGM itu jangan lebih dari 30 halaman. Di sini saya batasi jangan lebih dari 25 halaman. Terus untuk disertasi tekan itu jangan lebih dari 250 halaman. Jangan lebih dari 250 halaman. Itu untuk laporan penelitian itu sama dengan disertasi. Kalau usul penelitian itu sama dengan proposal disertasi. Jadi bedakan antara usul penelitian itu proposal disertasi, laporan penelitian itu disertasi. Kalau jumlah halamannya sudah seperti itu ya nanti banyak kurang, lebih sedikit itu enggak masalah lah. Tapi jangan sampai disertasi kok sampai 500 halaman itu nanti apa? Bukan Anda yang senang, tapi promotornya nanti atau pengujinya nanti. Jadi harus membaca banyak. Jadi kemarin sudah saya sampaikan ke Mas Fandi juga bahwa Anda nanti akan dibimbing sejak menyusun usul penelitian atau proposal penelitian, kemudian akan menguji Anda ketika ada ujian kelayakan dan akan menguji Anda ketika ada ujian tertutup. Jadi
yang membimbing Anda itu adalah promotor dan kopromotor, membimbing usul usul penelitian. Mengujikan itu juga promotor dan kopromotor Anda. Kemudian yang akan menguji Anda pada ujian tertutup itu juga promotor dan kopromotor Anda. Jadi tidak ada penguji yang betul-betul ada penguji itu nanti kalau di ujian disertasi itu ada ada penguji internal dan ada satu penguji eksternal. Jadi begitu. Jadi yang kita ekspos tidak ada ujian kelayakan, tidak ada ujian tertutup, tetapi dalam prakteknya itu sing nguji ki ya promotor Anda dan kopromotor Anda sing nguji. Jadi yes, podo karo sama dengan dandani proposal Anda sampai menjadi disertasi itu sekaligus pembimbingan lah. Karena ini kaitannya dengan SKS, kaitannya dengan itu saja. Tapi kalau di luar itu yang namanya seminar proposal itu betul-betul diseminarkan dan ada pengujinya dari luar. Kemudian ujian kelayakan betul-betul ada pengujinya juga dari luar. Ujian tertutup juga betul-betul ada pengujinya dari luar. Nah, yang kita tidak usah ke sana, cukup ditangani oleh promotor dan kopromotor gitu. Atau Anda mungkin ingin penguji dari luar, ben tambah HP, Cekap, Prof. ben tambah HP, ben tambah berkualitas. Oh, Anda ini sudah menurut saya sudah berkualitas. Oh. Berkali-kali saya sampaikan, tembok antara S2 dengan S3 itu sangat tipis temboknya, nggak tebal. Nah, kalau tebal itu baru dari doktor ke guru besar itu tebal. Tebalnya pun karena harus ada Scopus. Kalau dulu-dulu itu karya puncak seorang doktor untuk menjadi profesor ya disertasi itu. Mengapa disertasi? Karena disertasi itu diujikan. Dan yang menguji juga dari dalam, ada promotornya, ada penguji, ada dari eksternal. Dan betul-betul dibimbing betul. Tapi kalau untuk menuju doktor, menuju profesor, harus membuat yang internasional. Siapa yang nguji? Nggak ada yang nguji. Ya, siapa yang mengevaluasi? Ya sekarang aja ada katanya UKOM itu uji kompetensi katanya. Tapi hampir semuanya UKOM itu nggak ada yang tidak lulus. Semuanya lulus. Itu hanya kayak upacara biasa-biasa aja itu. Pokoknya ada UKOM. Mungkin ben ketok ilmiah atau di mana. Ada UKOM. UKOM itu uji kompetensi. Ya, tapi yang kemarin-kemarin itu enggak ada itu yang namanya artikel yang dibuat dari jurnal internasional itu kok diuji itu enggak, ya kadang-kadang hanya direview dan hampir semuanya reviewer menyatakan itu ya lulus. Saya itu sudah berapa calon profesor juga saya koreksi, saya teliti, saya review, ya sudah hampir semuanya ini kurang sedikit. Nah, kalau yang bagus betul ya bijinya itu ya mungkin 100 ya. Tapi masuk biji kok apik banget 100 ya, akhirnya ya wah iki kok ora pati wangun ya disuda sithik, ora wangun banget ya sudah meneh. Tapi tetap sudah memenuhi syarat dan lulus. Makanya ya ngapain kita mempersulit orang untuk meraih gelar jabatan profesor, itu sudah haknya kok. Kalau dulu itu kalau sudah sampai lektor kepala, sudah doktor ya sudah langsung pecat begitu aja langsung ke guru besar. Sekarang enggak, sekarang baru ya masih muda sudah profesor ya. Makanya ya sekarang banyak panen profesor ya. Sudahlah. Sekarang rezimnya seperti ini ya kita ikuti aja. Itu saja dari saya, nanti saya share yang ini. Nanti Mas
Sapa Bang ketuane? Adil, Faisal. Prof. Eh? Adil, Prof. Suwarto ya. Adil. Faisal Suwarto ya. Ya, Nanti saya kirim, ya. nanti tolong dipilih, dipilih, dipilih. Jadi tidak menyusun makalah tapi meringkes ya, nggak usah banyak-banyak. Kalau nanti dalam bentuk slide ya kira-kira berapa slide lah. Pokoknya kira-kira apa ya sampai selesai dalam satu sesi kuliah itu, lalu nanti kita diskusikan dari berbagai sisi gitu. Gitu? Ada yang ditanyakan? Atau ada yang mau tahun baru? Faisal Suharto. Hari ini tidak ada nasi, tidak ada makan apa. Aku punya utang kamu berapa sayang? Ya, kita cukupkan sekian dulu ya. Iya, Prof. Nanti saya kirim untuk dibaca dan dibikin kritik literatur. Kalau tanya Siap, minggu Prof. depan aja ya. Iya, Prof. Oke, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang saya kirim ke Mas Suhartoyo. Saya live dulu. Faisal, Prof. Faisal, Pak Izal Suhartoyo. Ya, betul, Prof. Ya. Kalau Faisal. Soeharto. Yo. Gimana nih? Mau saya end meeting? Boleh? Ya. Boleh, Pak. End meeting ya? Nah, oke, saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukran, Ustaz Adi. Afwan.